Ya, pada kesempatan kali ini gue akan presentasikan mengenai implementasi logika fuzzy, materi logika fuzzy dalam bentuk program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kasus untuk penentuan student performance yang pernah gue presentasikan di pertemuan sebelumnya, gue coba implementasikan di sini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lingkungan bahasa pemrograman yang biasa gue pakai yaitu Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Lo bisa akses langsung di sini di jupyter.org-nya, di mana Jupyter Lab ini atau Jupyter Notebook ini adalah sebuah lingkungan pengembangan program yang disupport oleh berbagai macam jenis bahasa pemrograman. Jadi lu bisa compile berbagai macam code di dalam bahasa pemrograman yang lu pakai, seperti menggunakan C++, Visual Basic, Java Language, R, masuk Python ya. Jadi Jupyter Notebook pun bisa dijadikan sebagai compiler dari bahasa-bahasa pemrograman yang gue sebutkan tadi. Pada prinsipnya sebetulnya lo bisa install Jupyter Notebook atau Jupyter Lab ini di desktop atau komputer lo, tetapi yang gue biasa pakai adalah versi browsernya atau online-nya. Jadi gue biasa menggunakan online version for Jupyter Lab. Kenapa gue pilih Jupyter Lab atau Jupyter Notebook? Karena fasilitas Jupyter Notebook itu bukan hanya bisa membuat program atau mengcoding program dengan bahasa pemrograman Python, juga kita bisa mengeksekusi line of code-nya atau per line of code-nya. Di samping gue bisa mengembangkan materi dokumentasi dari bahasa pemrograman tersebut yang biasanya gue pakai untuk pengajaran. Jadi sebetulnya lo bisa gunakan console environment-nya juga gitu, tapi yang gue pakai adalah notebook environment di Jupyter Lab ini. Lo bisa tinggal upload codingan yang lo pernah buat karena tidak tersimpan di lab, tersimpan di online, kecuali lo simpan di cloud atau di drive, online drive. Lo tinggal upload codingan yang pernah lo buat dari laptop lo atau dari komputer lo. Di sini sudah muncul. Biasanya extensionnya adalah berupa extension IPYNB atau extensionnya dari Jupyter Notebook. Tampilannya seperti ini. Gue coba close menunya. Seperti ini. Lo bisa kembangkan dokumentasi dari materi ini. Makanya gue terbiasa menggunakan ini untuk pembelajaran, untuk belajar atau untuk mengajar mahasiswa. Jadi enak sekali. Gue tinggal ketikkan dokumentasi penjelasan programnya di sini. Bahkan per line of code bisa kita jelaskan di sini. Kasus yang gue ingin kemukakan ada materi yang pernah gue presentasikan sebelumnya, yaitu bagaimana kita menentukan student performance atau mendetermine student performance, di mana antecedents dari model ini ada dua, yaitu intelligence, kecerdasan, dan diligence atau kerajinan. Jadi intelligence
diambil dari GPA atau IPK mahasiswa dengan linguistik variabelnya ada 4 di sini. Di materi sebelumnya gue pernah sampaikan. Ada very ignorance, clever, dan very clever. Sedangkan input atau decision parameter yang kedua adalah diligence. Dengan linguistik variabelnya adalah lazy, medium, dan diligent, di mana diambil dari ketidakhadiran, jumlah ketidakhadiran mahasiswa dalam setahun dengan unit percentage atau persen ya. Sedangkan consequence atau outputnya adalah student performance, di mana linguistik variabelnya ada bad dan good, ada 2 jenis. Rules-nya yang pernah gue kemukakan ada 12 sebetulnya, tetapi gue summary-kan di sini hanya 2 jenis rules yang mengindikasikan performance itu bad dan kondisi yang mengindikasikan bahwa performance itu good. Jadi kalau lu baca lagi 12 rules yang pernah gue petakan satu persatu, sebetulnya seluruh parameter intelligence dengan nilai very ignorance, dia akan menghasilkan performance yang bad. Sedangkan intelligence yang ignorance, semuanya dia akan menghasilkan performance-nya juga yang bad. Sehingga kita gunakan atau diligence yang lazy, semuanya akan berperformance bad, atau diligence yang medium, semuanya juga akan berperformance atau menghasilkan performance yang baik. Begitu juga dengan yang kedua, jika intelligence-nya clever dan diligence-nya diligent, dia akan menghasilkan performance-nya good, atau intelligence-nya very clever dan diligence-nya diligence, dia akan menghasilkan performance yang good. Jadi seperti itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika ada mahasiswa IPK-nya 3 dan apanya atau ketidakhadiran per tahunnya 3%? Kita bisa gunakan, kita coba buat modelnya. Oke, lo harus install scikit fuzzy-nya tentu. Kalau tidak ada library scikit fuzzy atau belum terinstall, diinstal saja dengan menggunakan instruksi atau command line seperti ini. Berikutnya lo tinggal import skfuzzy dan nampi-nya di sini. Sedangkan skfuzzy untuk operasi fuzzy logiknya, termasuk juga control sistemnya, sistem kontrolnya. Lalu lo codingkan seluruh parameter yang ada, baik itu antecedent dan consequence-nya. Consequence dari model ini ada antecedents, ada 2, di mana membership function atau linguistic variabelnya ada 4, range-nya lo petakan termasuk jenis membership functionnya. Lo bisa gunakan trapezium, triangular, bahkan curve yang lain. Lo bisa pakai di sini. Atau berikutnya adalah diligence, juga ada 3 jenis linguistic variablesnya di sini. Lalu di sini batasannya, dan di sini jenis membership function. Termasuk juga yang performance sebagai consequence dari model ini. Kalau setelah lo petakan atau codingkan itu, lo bisa lihat gambarnya dengan menggunakan instruksi view terhadap parameter masing-masing. Ini parameter intelligence, ini parameter diligence, dan ini parameter performance-nya. Lalu lo juga harus codingkan rules-nya. Rules yang tadi 2 jenis itu kita codingkan, kita bisa menjadi 2 di sini. Bagaimana intelligence yang very ignorance atau intelligence yang ignorance yang menghasilkan performance-nya bad, begitu juga dengan performance-nya yang good dengan kombinasi dan or. Bahkan
tracking dari kondisi rules itu sendiri lo bisa munculkan dengan command line atau command atau perintah view ini. Di gambar dari tracknya akan terlihat di sini. Lalu kita masuk ke control sistemnya, mengkombinasikan dua rules-nya, lalu menggunakan control system, instruksi control system ini dan control system simulation. Lalu inputannya kita coba tes. Jika si body IPK-nya 3.1 dan kerajinannya, ketidakhadirannya hanya 3%, dia akan menghasilkan apa? Tinggal dengan menggunakan perintah compute dan view, performance yang dihasilkan akan muncul gambar membership function dan nilai performance. Jadi sekian presentasi gue kali ini mengenai implementasi fuzzy logic dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lo bisa perdalam tentunya bahasa pemrograman ini, juga codingan yang ada lo bisa modifikasi atau lo bisa kembangkan sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari gue kali ini. Thank you very much.